Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nisa Putri dari 1 BTLM. Di sini Alia akan menjelaskan terkait materi cairan amnion, cairan cerebrospinal, dan cairan sinovial dalam melaksanakan tugas mata kuliah urinalisa dan cairan tubuh lainnya. Yang pertama yaitu cairan amnion. Amnion adalah membran janin yang paling dalam dan berdampingan langsung dengan cairan ketuban. Air ketuban adalah cairan yang terdapat di dalam rongga amnion yang diliputi oleh selaput janin. Asal cairan amnion. Asal cairan amnion yaitu disekresi oleh dinding selaput amnion atau plasenta. Kemudian setelah sistem urinarius janin terbentuk, urin janin yang diproduksi juga dikeluarkan ke dalam rongga amnion. Fungsi cairan amnion. Cairan amnion merupakan komponen penting bagi pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Yang pertama, proteksi, melindungi janin terhadap trauma dari luar. Yang kedua yaitu mobilisasi sebagai ruang gerak bagi janin. Yang ketiga yaitu homeostatis, yaitu menjaga keseimbangan suhu dan lingkungan asam basa atau pH dalam rongga amnion. Keadaan normal dari cairan amnion pada usia kehamilan cukup bulan, volume 1000 sampai 1500 cc. Keadaan jernih agak keruh, bau khas, agak manis, amis, terdiri dari 98 sampai 99% air, 1 sampai 2% garam-garam, anorganik dan bahan organik seperti protein terutama albumin, runtuhan rambut lanugo, vernix caseosa, dan sel-sel epitel. Sirkulasi sekitar 500 cc per jam. Kelainan jumlah cairan amnion, hidroamnion atau polihidramnion. Air ketuban berlebihan di atas 2000 cc dapat mengarahkan kecurigaan adanya kelainan kongenital, susunan saraf, pusat atau sistem pencernaan, atau gangguan sirkulasi, atau hiperaktivitas sistem urinarius janin. Oligohidramnion, air ketuban sedikit di bawah 500 cc, umumnya kental, keruh, berwarna kuning kehijauan. Volume cairan amnion. Volume cairan amnion pada setiap minggu usia kehamilan bervariasi. Secara umum volume bertambah 10 mili per minggu pada minggu ke-8 usia kehamilan dan meningkat menjadi 60 mili per minggu pada usia kehamilan 21 minggu, yang kemudian akan menurun secara bertahap sampai volume yang tetap setelah usia kehamilan 33 minggu. Normal volume cairan amnion bertambah dari 50 mili pada saat usia kehamilan 12 minggu sampai 400 mili pada pertengahan gestasi dan 1000 sampai 1500 mili pada saat atem. Pada kehamilan poten, jumlah cairan amnion hanya 100 sampai 200 mili atau kurang. Distribusi cairan amnion yang pertama yaitu urin janin. Produksi urin janin rata-rata 1000 sampai 1200 mili per hari. Yang kedua cairan paru. Memproduksi cairan sampai 400 mili per hari, di mana 50% dari produksi tersebut ditelan kembali dan 50% lagi dikeluarkan melalui mulut. Yang ketiga, gerakan menelan pada manusia. Janin menelan pada awal usia kehamilan, menelan secara bertahap dengan volume 100 sampai 300 mili per kg per hari. Yang kedua yaitu cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal adalah sejenis cairan tubuh yang menempati ruang subarachnoid dan sistem ventrikular yang menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi dari cairan ini yaitu yang pertama menjaga jaringan otak tetap berada di posisinya dan sebagai bantalan untuk melindungi otak dari cedera. Yang kedua yaitu sebagai media untuk mengantar nutrisi dari jaringan otak dan membuang sisa dari cedera. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan tekanan intraarterial bersama dengan darah dan jaringan otak. Produksi cairan cerebrospinal orang dewasa sekitar 500 mili per hari, sedangkan pada anak-anak berusia 4 sampai 13 tahun produksinya sekitar 65 sampai 150 mili per hari. Cairan ini akan diserap dan digantikan dengan cairan yang baru setiap 6 sampai 8 jam. Lalu proses terbentuknya cairan cerebrospinal. Sebagian besar cairan ini sebanyak 2/3 atau lebih diproduksi di dalam plexus choroideus ventricle cerebri. Letak dari cairan cerebrospinal secara anatomis, cairan cerebrospinal ditemukan dalam ruang-ruang otak seperti yang pertama ruang subarachnoid, yang kedua ventrikel otak, yang ketiga pusat sumsum tulang belakang. Aliran cairan cerebrospinal, aliran yang dilalui mulai dari saat terbentuk hingga diabsorpsi kembali ke dalam darah. Pembesaran ventrikel ini akan mengakibatkan penekanan pada saraf-saraf di sekitarnya.
sehingga akan mengganggu fungsi normal dari kerja otak. Apabila terjadi pada saat bayi baru lahir, maka kepala bayi akan membesar atau disebut dengan hidrosefalus. Untuk video pemeriksaan cairan cerebrospinal akan Alia tampilkan berupa video yang bersumber dari YouTube. Tujuan praktikum analisis cairan otak ini adalah untuk menilai cairan otak yang disebabkan oleh kelainan baik yang bersifat akut maupun menahun. Selain itu juga dapat menilai kelainan otak akibat trauma yang menyebabkan perubahan pada cairan otak. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan analisis cairan otak terdiri dari cairan otak segar yang kurang dari 1 jam setelah pengambilan. Biasanya cairan otak yang kita gunakan lebih kurang 15 ml. Kemudian tabung reaksi beserta rak tabung reaksi. Untuk tabung reaksi diberi label tabung 1, tabung 2, dan tabung 3. Kemudian objek glass, cover glass, kamar hitung Fuchs Rosenthal, pipet leukosit, pipet tetes, larutan truk pekat, pewarnaan gimsa, larutan pandi, larutan none, dan aquades. Kertas putih, mikroskop, dan sentrifuge. Pemeriksaan yang dilakukan untuk analisis cairan otak terdiri dari pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan mikroskopis, pemeriksaan kimiawi, pemeriksaan bakteriologis, dan pemeriksaan serologis. Cairan otak segar yang kurang dari 1 jam dimasukkan ke dalam 3 tabung yang sudah diberi label tabung 1, 2, dan 3. Untuk tabung pertama, diisi beberapa mili cairan otak yang pertama kali. Untuk tabung yang pertama ini tidak dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk tabung yang kedua, kita isi cairan otak. Pada tabung kedua ini kita gunakan untuk pemeriksaan non-bakteriologis. Untuk tabung yang ketiga, kita isi seluruh cairan otak yang ada. Tabung ini digunakan untuk tabung steril untuk pemeriksaan bakteriologis. Jika cairan otak berwarna kemerahan atau santokrom, sebaiknya dicampurkan dengan cairan natrium sitrat. Baiklah, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan makroskopis cairan otak. Yang pertama kita nilai adalah jumlahnya dalam mili. Tadi cairan otaknya sebanyak 9 mili. Kemudian kita menilai kejernihan cairan otak. Apakah cairannya jernih, agak keruh atau keruh. Untuk menilainya kita membandingkan dengan aquades. Ini tabung berisi aquades. Kita nilai di latar belakang berwarna putih. Di sini kita nilai cairan otaknya apakah jernih, agak keruh atau sangat keruh. Kemudian kita juga dapat menilai warna cairan otak. Apakah tidak berwarna, berwarna kemerahan, putih seperti susu, dan lain-lain. Di sini cairan otaknya jernih dan berwarna kekuning-kuningan. Normalnya cairan otak berjumlah 120 sampai 150 mili, kemudian tidak berwarna atau berwarna kekuning-kuningan muda dan jernih. Jika cairan otaknya berwarna merah, itu kemungkinan adanya darah. Kita harus membedakan darah yang disebabkan oleh trauma fungsi atau memang darah yang disebabkan oleh perdarahan cerebrospinal. Untuk membedakannya, kita nilai dari ketiga tabung ini. Jika perdarahan itu disebabkan oleh trauma fungsi, maka pada tabung pertama itu akan terlihat lebih merah dibandingkan tabung kedua dan tabung ketiga. Kemudian pada saat disentrifuge akan terdapat bekuan dan permukaannya akan berwarna bening. Kemudian jika hasil darah, bilirubin, dan pemeriksaan eritrositnya biasanya dalam keadaan normal. Tetapi jika perdarahannya disebabkan oleh perdarahan cerebrospinal, maka merah pada ketiga tabung ini akan sama banyaknya. Kemudian ketika kita sentrifuge tidak akan terdapat bekuan dan bagian atas akan berwarna kekuningan. Kemudian pada pemeriksaan eritrosit dan bilirubin biasanya abnormal. Pemeriksaan makroskopis juga menilai apakah cairan otak mengandung bekuan atau tidak. Normalnya tidak terdapat bekuan di dalam cairan otak, dikarenakan cairan otak tidak mengandung fibrinogen. Jika terdapat bekuan, maka kita harus menilai apakah bekuannya itu halus, kasar, berkeping-keping, atau lebih banyak. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan mikroskopis cairan otak. Untuk pemeriksaan mikroskopis cairan otaknya kita kocok terlebih dahulu. Kemudian menggunakan pipet leukosit, kita ambil larutan truk sampai di angka 1. Kemudian kita isi cairan otak sampai
di angka 11. Homogen kan? Kemudian selanjutnya kita letakkan di kamar hitung Fuchero sentral. Biarkan mengalir. Kemudian ini kita diamkan dengan posisi mendatar selama 5 menit. Setelah itu kita periksa di bawah mikroskop. Setelah 5 menit, kita menghitung jenis sel leukosit di dalam cairan otak di bawah mikroskop. Yang pertama, kita gunakan perbesaran 10 kali, di mana untuk penilaiannya itu jumlah sel leukosit dalam mikroliter, yaitu kita hitung seluruh sel leukosit di dalam setiap bidang dibagi 3. Normalnya untuk dewasa 0 sampai 5 sel per mikroliter, sedangkan untuk anak sampai usia 5 tahun 0 sampai 20 sel per mikroliter. Selain itu, kita juga bisa menggunakan perbesaran 100 untuk mengecek dan menilai sel yang ada di bawah mikroskop. Baiklah, untuk menghitung jenis sel, maka kita akan melakukan centrifuge. Di sini disiapkan cairan otak dan aquades sebagai penyeimbangnya. Kita masukkan tabungnya dalam posisi yang berhadapan. Kemudian kita centrifuge dengan kecepatan 1500 sampai 2000 rpm selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian cairannya kita keluarkan. Yang diambil adalah sedimen dari cairan otak. Baiklah, kemudian sedimen cairan otak yang telah kita centrifuge kita letakkan di atas objek gelas. Kemudian sediaan ini kita biarkan mengering di udara. Selanjutnya, sediaan yang sudah kering kita lakukan pewarnaan dengan menggunakan pewarnaan gimsa. Baiklah, sediaan yang sudah kita buat tadi kita warnai dengan pewarnaan gimsa. Kita genangi sediaan dengan pewarnaan gimsa. Kemudian kita diamkan selama 20 menit. Kemudian setelah 20 menit, kita cuci sediaan ini di bawah air mengalir. Sampai bersih. Kemudian sediaan kita keringkan dengan cara didirikan. Sediaan yang sudah kita warnai kita tutup dengan cover glass agar sediaan tidak rusak dan tidak terkontaminasi. Kemudian kita nilai di bawah mikroskop. Yang pertama, kita tetap menilai dengan perbesaran 10 kali untuk melihat secara keseluruhan dari sel di bawah mikroskop. Kemudian kita nilai dengan perbesaran 100 kali. Kemudian untuk perbesaran 100, kita teteskan minyak imersi. Kemudian kita nilai dengan perbesaran 100 kali. Untuk penilaian ini yang kita nilai adalah sel PMN dan sel MN. Normalnya adalah 60-70%. Untuk pemeriksaan protein, secara kualitatif kita melakukan 3 tes, yaitu tes busa, tes pandi, dan tes none. Untuk tes busa, kita lakukan pengocokan cairan otak di dalam tabung dengan kuat. Lalu kita nilai busa yang terbentuk. Jika busa yang terbentuk itu sedikit dan hilang dalam 1-2 menit, berarti masih di dalam kategori normal. Tapi jika busa yang terbentuk sangat banyak dan tidak hilang setelah 5 menit, berarti terdapat kelainan pada cairan otak. Baiklah, tes yang kedua yaitu tes pandi. Untuk tes pandi, kita menggunakan larutan pandi dalam tabung reaksi berdiameter 7 mm. Kita masukkan larutan pandi sebanyak 1 ml. Kemudian kita tambahkan cairan otak sebanyak 1 ml. Kemudian kita nilai, di mana normalnya tidak terdapat kekeruhan atau terdapat kekeruhan yang ringan. Jika kadar protein tinggi, maka akan terdapat kekeruhan yang sangat banyak. Baiklah, tes yang selanjutnya adalah tes none. Kita menggunakan larutan none, di mana kita ambil 1 ml larutan none, kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang berdiameter 7 mm. Kemudian kita tambahkan cairan otak sebanyak 1 ml secara hati-hati.
Kemudian kita nilai apakah terbentuk presipitasi atau tidak dengan gambaran seperti cincin putih di antara kedua cairan. Di sini tidak terdapat presipitasi atau tidak terbentuk cincin putih. Materi yang ketiga yaitu cairan sinovial atau cairan sendi. Cairan sendi adalah cairan kental yang ditemukan di dalam rongga sendi yang dapat digerakkan atau diatrosis atau cairan sinovial. Kemudian yaitu fisiologi dari cairan sinovial atau cairan sendi. Yang pertama, komposisinya sama dengan cairan plasma. Yang kedua yaitu merupakan hasil ultrafiltrasi dari cairan plasma dengan zat tambahan asam hyaluronat. Yang ketiga yaitu asam hyaluronat diproduksi dan disekresi oleh sel-sel sinofisit yang melapisi bagian dalam kafum sinovial. Yang keempat, hanya terdapat pada sendi yang diselubungi kapsul fibrosa dan membran sinovial. Yang kelima yaitu tidak membentuk bekuan karena tidak mengandung fibrinogen. Yang keenam yaitu volume 1-3 mili. Volumenya bisa bertambah karena berbagai kondisi patologis terutama pada peradangan sendi. Patofisiologi dari cairan sendi. Inflamasi meningkatkan aliran darah ke sendi, lalu terjadi filtrasi plasma cairan sendi lebih dari normal, menyebabkan pembengkakan, peregangan, dan nyeri. Lalu kelainan metabolisme, peningkatan pemakaian zat-zat tertentu seperti oksigen dan glukosa. Lalu kadar rendah, tapi hasil metabolisme asam laktat dan CO2 meningkat. Lalu pH cairan rendah. Kemudian peningkatan permeabilitas kapiler. Yang pertama yaitu lolosnya sel-sel radang ke ruang sendi, meningkatkan jumlah cairan sendi. Yang kedua, peningkatan kadar protein dalam cairan sendi. Yang ketiga, fibrinogen lolos ke dalam cairan sendi, terjadi pengumpalan. Lalu ada trauma dan ada usia. Secara patologis, cairan sendi dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, non-inflamatorik, degeneratif, osteoartritis. Yang kedua, inflamatorik, kelainan imunologi, artritis reumatik, SLE, serta skleroderma. Yang ketiga yaitu septik, infeksi mikroba. Yang keempat yaitu hemoragik, cedera traumatik, tumor, hemofilia, kelainan koagulasi. Indikasi pemeriksaan dari cairan sinovial. Jika terjadi peningkatan volume cairan atau efusi. Peningkatan volume terjadi bila terdapat peradangan sendi atau artritis. Lalu terjadi perubahan fisik akibat efusi atau pembengkakan sendi. Tujuan pemeriksaan yaitu membantu menegakkan diagnosis, lalu menentukan penyebab peradangan, serta memantau perjalanan penyakit dan respon terapi. Untuk video pemeriksaan dari cairan sendi atau cairan sinovial ini akan Alia tampilkan berupa video yang bersumber dari YouTube. Tujuan pemeriksaan analisis cairan sendi ini adalah untuk menilai kelainan atau penyebab pada kelainan sendi seperti artritis atau trauma yang menyebabkan perubahan pada cairan sendi. Alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan analisis cairan sendi terdiri dari cairan sendi yang segar kurang dari 1 jam setelah pengambilan, kemudian tabung EDTA atau yang berisi heparin, needle, tabung reaksi, pipet tetes, batang pengaduk, objek gelas, kamar hitung improved Neugebauer, pewarnaan gimsa, asam asetat glasial, aquades, minyak imersi, mikroskop. Baiklah, untuk pemeriksaan yang diperiksa pada analisis cairan sendi adalah pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan mikroskopis, pemeriksaan kimiawi, dan pemeriksaan mikrobiologi. Yang pertama, pemeriksaan makroskopis cairan sendi. Untuk pemeriksaan makroskopis cairan sendi, yang kita nilai pertama adalah volume dari cairan sendi. Di sini volumenya sebanyak 5 mili. Kemudian yang kedua kita nilai apakah ada atau tidak bekuan di dalam cairan sendi. Sebaiknya kita gunakan cairan sendi yang belum diberikan antikoagulan. Di sini tidak terdapat bekuan dalam cairan sendi. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu kita menilai kejernihan dan warna dari cairan sendi. Untuk kejernihan, kita nilai apakah cairan sendi itu jernih, agak keruh, atau sangat keruh. Sedangkan warnanya kita nilai apakah dia tidak berwarna, kemudian kekuningan, kemerahan, atau putih seperti susu. Untuk menilainya, kita bandingkan dengan aquades dan kita letakkan di latar belakang hitam. Di sini kita nilai cairan sendinya
jernih, dan berwarna kuning muda. Untuk pemeriksaan makroskopis selanjutnya, yaitu kita menilai viskositas dari cairan sendi. Pemeriksaan viskositas cairan sendi ada dua, yaitu tes jatuh dan musin clot test. Untuk tes jatuh, kita menggunakan objek gelas, cairan sendi di dalam spuit, kita keluarkan secara perlahan-lahan, panjangnya lendir yang terbentuk. Normalnya minimal panjangnya adalah 5 cm. Jika benang lendir yang terbentuk kurang dari 5 cm atau lebih pendek, itu menandakan viskositas cairan sendi yang rendah, sehingga dapat disimpulkan terdapat kelainan atau abnormal pada cairan sendi. Untuk pemeriksaan viskositas cairan sendi yang selanjutnya, yaitu dengan musin clot test, yaitu kita ambil 4 ml Aquades, kemudian kita tambahkan 1 ml cairan sendi. Setelah itu kita tambahkan 1 tetes asam asetat glasial. Lalu kita aduk dengan batang pengaduk. Setelah diaduk selama 1 menit, kita nilai musinnya. Tes musin baik jika terdapat bekuan yang kenyal dalam cairan yang jernih. Tes musin sedang jika terdapat bekuan yang tidak berbatas tegas. Dan tes musin yang jelek jika terdapat bekuan berkeping-keping. Pada tes ini terdapat bekuan dalam cairan yang jernih. Untuk pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan mikroskopis cairan sendi. Yang dinilai adalah hitung sel leukosit, jumlah sel leukosit, dan identifikasi ada tidaknya kristal. Untuk pemeriksaan jumlah sel leukosit, kita menggunakan cairan sendi yang telah dihomogenkan tanpa disentrifuge dan kita encerkan dengan NaCl 0,9%. Kemudian kita buat sediaannya, dimasukkan ke dalam kamar hitung Imfruk Neugebauer, lalu kita nilai di bawah mikroskop. Untuk penilaian di bawah mikroskop, kita dapat menggunakan perbesaran 10 kali. Di sini kita melihat gambaran secara keseluruhan dari sel-sel yang terdapat di bawah mikroskop. Hitung jumlah sel leukosit di dalam kamar hitung dengan melaporkan jumlah sel leukosit per mikroliter. Untuk pemeriksaan mikroskopis cairan sendi lainnya, yaitu kita memeriksa hitung jenis leukosit. Baiklah, sediaan yang sudah kita buat tadi, kita warnai dengan pewarnaan gimsa. Kita genangi sediaan dengan pewarnaan gimsa. Kemudian kita diamkan selama 20 menit. Kemudian setelah 20 menit, kita cuci sediaan ini di bawah air mengalir. Sampai bersih. Kemudian sediaan kita keringkan dengan cara didirikan. Untuk pemeriksaan mikroskopis cairan sendi lainnya, yaitu kita memeriksa hitung jenis leukosit. Ini merupakan sediaan yang telah kita warnai dengan pewarnaan gimsa. Kita nilai di bawah mikroskop. Untuk penilaiannya, kita tetap menggunakan perbesaran 10 kali. Ini untuk melihat secara keseluruhan sel yang ada. Kemudian untuk menilai secara lebih jelas, kita dapat menggunakan perbesaran 100 kali. Yang sebelumnya kita teteskan minyak imersi. Yang kita nilai dari pemeriksaan ini adalah sel PMN dan sel MN, di mana kita hitung dalam 100 leukosit. Pemeriksaan mikroskopis dari cairan sendi, yaitu identifikasi adanya kristal. Untuk pemeriksaan kristal ini, kita menggunakan sedimen dari cairan sendi. Kita ambil 1-2 tetes, diletakkan di objek gelas, kemudian kita tutup dengan cover gelas, lalu kita nilai di bawah mikroskop. Untuk penilaiannya, tetap kita menggunakan lensa 10 kali. Yang dinilai adalah kristal yang terdapat di dalam cairan sendi. Biasanya, kristal yang sering ditemukan pada cairan sendi adalah kristal monosodium urat pada kasus gout dan kristal kalsium pirofosphatase pada kasus pseudogout. Pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan kimiawi cairan sendi. Untuk pemeriksaan kimiawi cairan sendi yang sering diperiksa adalah glukosa, protein, dan asam urat.
yaitu kita masukkan 3 mili cairan sendi ke dalam tabung reaksi dan masukkan Aquades sebanyak 3 mili ke dalam tabung reaksi. Lalu kita centrifuge cairan sendi dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Baiklah, setelah 15 menit cairan sendi yang telah kita centrifuge, kita lakukan pemeriksaan untuk glukosa, protein, dan asam urat. Pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan mikrobiologi dari cairan sendi. Pemeriksaan mikrobiologi cairan sendi ini biasanya kita melakukan pewarnaan gram. Tujuannya untuk melihat mikroorganisme penyebab kelainan dari cairan sendi. Bisa berupa bakteri, jamur, dan lain-lain. Pemeriksaan mikrobiologi ini dilakukan di laboratorium mikrobiologi. Itu saja video dari Alia tentang materi cairan amnion, cairan sinofil, dan cairan cerebrospinal. Lebih dari kurang mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.